Halo para pembelajar, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 4 fungsi pembulatan angka, yaitu fungsi ceiling, fungsi floor, fungsi out, dan fungsi event. Bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti tutorial kali ini, Anda dapat mengunduh file Excel-nya di deskripsi video. Oke, saat ini saya sudah masuk di Microsoft Excel dengan file cara membulatkan angka di Excel bagian kedua. Fungsi yang pertama kali kita akan bahas yaitu fungsi ceiling. Fungsi ini merupakan fungsi matematika dan trigonometri yang digunakan untuk membulatkan angka ke atas pada kelipatan signifikansi terdekat. Fungsi ini adalah fungsi penjabaran dari fungsi m-round yang sudah dibahas pada video yang lain. Dan formula sintaknya Anda bisa lihat di kanan atas, yaitu tertulis sama dengan ceiling, kemudian di dalam kurung ada number dan signifikansinya. Number merupakan angka yang akan dibulatkan ke atas, sedangkan signifikansi ini merupakan angka kelipatan yang menjadi tujuan pembulatannya. Untuk lebih singkatnya, kita langsung saja latihan mengenai fungsi ini dengan data yang ada di sebelah kiri dengan tabel berwarna biru, dan untuk hasilnya nanti berada pada tabel yang berwarna kuning. Di sini juga sudah tertera mengenai hasil signifikansinya yang nanti akan menjadi acuan kita, yaitu mulai signifikansi yang positif ada 2 dan 5 dan signifikansi yang negatif yaitu minus 3. Kita langsung masuk ke signifikansi 2. Caranya adalah Anda tinggal ketik sama dengan, kemudian tulis nama fungsinya. Nah, di sini untuk fungsi ceiling sebenarnya ada 2, yaitu ceiling dan ceiling.math. Saya menggunakan yang bawah saja, yaitu yang ceiling. Alasannya karena untuk rekan-rekan yang menggunakan Microsoft Office tahun 2010 ke bawah, maka fungsi ceiling.math ini masih belum ada. Jadi kita menggunakan fungsi ceiling saja. Jadi saya gunakan yang ini saja. Kemudian di sini ketik lokasi atau numbernya, titik koma atau koma, signifikansinya kita minta 2, tulis 2. Oke, kemudian enter, akan keluar angka 46. Kenapa angka 46 ini muncul? Karena 45,929 ini berada pada range 44 dan 46. Karena memang signifikansinya 2, yaitu kelipatan 2, mulai dari 2, 4, 6 dan seterusnya. Nah, dari 45,929 ini pembulatannya ke atas. Sehingga dari 44 dan 46 pembulatan yang lebih tepat yaitu 46. Kita coba cek yang lainnya. Oke, 297,175 ini berada pada range 296 dan 298 sehingga hasil sellingnya 298. Kita coba untuk yang signifikansinya 5, caranya sama. Ketik selling, kemudian numbernya, titik koma, kita tulis 5. Oke, keluar 50. Data 45,929 itu berada pada range 45 sampai 50. Di sini apabila fungsinya untuk pembulatan ke bawah, maka hasilnya 45. Namun berhubung di sini fungsi selling adalah pembulatan angka ke atas untuk kelipatannya, maka hasil dari fungsi ini 50 dengan data 45,929. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini untuk fungsi selling kita lihat ada data yang positif dan negatif. Kemudian untuk signifikansinya kita masih menggunakan yang positif. Artinya di sini tidak ada error yang muncul saat signifikansinya positif dengan data positif maupun negatif. Namun di sini kita coba cek untuk signifikansi yang negatif. Sama dengan selling. Numbernya di mana? Oke.
kemudian signifikansinya minus 3. Enter. Nah, di sini terjadi error. Alasannya memang numbernya positif, kemudian signifikansinya negatif, maka memang akan menghasilkan error. Jadi apabila datanya itu mengandung positif, itu tidak akan pernah ada kelipatan minus 3. Kita coba cek untuk yang datanya negatif. Nah, untuk datanya yang negatif, di sini muncul angka. Jadi sebenarnya apabila datanya negatif dengan signifikansi negatif, maka masih bisa terhitung. Misalnya di sini ada minus 46,491. Data ini berada pada range minus 45 sampai minus 48. Dari rentang ini, berhubung numbernya negatif, kemudian signifikansinya negatif, maka nantinya pembulatannya ini ke bawah atau dalam artian menjauhi 0. Coba kita lihat di sini. Ini terdapat informasi mengenai signifikansi 2 dan 5. Nah, menariknya dengan data minus 46 ini dengan signifikansi yang positif 2 yang berada pada range 46, minus 46 dan juga minus 48, maka hasil dari fungsi Schellingnya bukan minus 48 melainkan ke 46. Karena memang jika datanya ini negatif dengan signifikansi yang positif, maka pembulatannya ke atas atau mendekati 0. Itulah penjelasan pada fungsi Schelling. Untuk berikutnya kita langsung masuk ke fungsi floor. Seperti halnya fungsi Schelling, untuk fungsi floor secara definisi ini mirip dengan fungsi Schelling. Perbedaannya hanya pada hasil pembulatannya. Untuk fungsi Schelling ini pembulatannya ke atas, namun untuk fungsi floor ini pembulatannya ke bawah. Formula sintaknya juga mirip, hanya nama fungsinya yang membedakan. Oleh karena itu kita langsung masuk ke latihan saja dengan data yang sama dengan fungsi sebelumnya. Oke, di signifikansi 2 kita coba untuk mencari data 45,929. Kira-kira berapa hasil fungsi floor-nya? Sama dengan floor, kemudian numbernya sebelah sini, titik koma, signifikansi yang diminta adalah 2. Kemudian enter, kan keluar 44. Karena untuk kelipatan 2 dari 44 sampai 46, 45,929 masuk di 44 untuk floor-nya. Kalau hasilnya 46 seperti halnya pada fungsi yang sebelumnya yaitu fungsi Schelling, maka hasilnya 46. Karena memang untuk fungsi Schelling itu pembulatannya ke atas, sedangkan fungsi floor pembulatannya ke bawah. Kita lihat untuk yang data yang lain. Nah, di sini untuk yang negatif bisa jadi catatan bahwa dengan data atau numbernya berupa bilangan yang negatif dan signifikansinya positif, maka nilai pembulatannya ini akan menjauhi 0. Untuk signifikansi 5, floor 45, kemudian 5. Nah, sini udah keluar angkanya. Dan secara penjelasan mirip dengan signifikansi 2. Yang membedakan hanya kelipatannya saja. Kita coba cek yang negatif. Sama dengan floor 45. Kemudian minus 3. Nah, ini sama juga hasil yang keluar yaitu error. Yang mana saat data atau numbernya itu merupakan bilangan yang positif sedangkan signifikansi yang negatif, pasti akan hasilnya error. Ini juga sama dengan fungsi Schelling, sama-sama error. Untuk data atau number yang negatif, di sini akan menghasilkan angka apabila signifikansinya negatif pula. Yang menjadi catatan kembali yaitu saat numbernya, saat data yang di sini negatif, kemudian signifikansi yang diminta negatif,
pasti nanti hasil pembulatannya mendekati 0. Inilah fungsi floor, yaitu fungsi yang mirip dengan fungsi ceiling, yang membedakan hanya pembulatannya ke atas dan ke bawah. Untuk berikutnya kita masuk ke fungsi out. Untuk fungsi out ini, secara definisi adalah fungsi matematika dan trigonometri yang digunakan untuk membulatkan angka ke atas ke bilangan bulat ganjil. Untuk formulanya sangat sederhana, hanya tertulis out kemudian number, dan number ini merupakan letak data atau angka yang akan dibulatkan. Yaitu di sini juga ada tabel latihan kita sama dengan out. Nah, misal di sini kita ingin lihat berapa sih pembulatan bilangan ganjil dari angka 45,929. Kemudian cukup di enter saja. Nah, akan muncul 47. Dan ini pembulatannya pasti ke atas. Nah, di sini untuk yang datanya negatif, ya, pembulatannya pasti akan menjauhi 0. Kurang lebih seperti itu untuk fungsi out. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi event. Pada fungsi terakhir ini mirip dengan fungsi out. Kalau out itu adalah bilangannya ganjil, sedangkan untuk yang fungsi event ini pembulatannya ke bilangan genap. Dengan formula sintak yang sangat sederhana, hanya mencantumkan numbernya saja atau letak fungsinya, letak dari angkanya, maka Anda tinggal menulis sama dengan, kemudian tulis nama fungsinya dan number atau angka yang akan dibulatkan. Kemudian enter. Nah, akan keluar 46 di sini. Memang yang diminta adalah bilangan genap terdekat dan pembulatannya pasti ke atas. Oke, saat ini kita sudah selesai untuk pembelajarannya mengenai fungsi-fungsi pembulatan angka di Microsoft Excel, khususnya di bagian kedua, mulai dari fungsi ceiling, fungsi floor, fungsi out, dan fungsi event. Apabila Anda mempunyai pertanyaan mengenai fungsi-fungsi yang sudah kita pelajari, silakan Anda manfaatkan kolom komentar pada video ini. Dan apabila Anda mendapatkan manfaat yang berarti, silakan Anda klik like dan subscribe channel ini, dan kami persilakan Anda untuk membagikan video ini kepada rekan-rekan Anda yang membutuhkan dan ingin belajar lebih dalam mengenai cara pembulatan angka di Microsoft Excel. Demikian dari saya, sampai jumpa pada video berikutnya.